warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Alkarni dengan NIM saya 40123 11040. Saya dari kelas 4D dengan mata kuliah Hukum Laut Internasional. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan pengertian dari UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 adalah konvensi internasional yang mengatur hukum laut, termasuk hak dan kewajiban negara dalam penggunaan laut dan sumber daya di dalamnya. UNCLOS 1982 ini mengatur pembagian wilayah laut suatu negara berdasarkan jarak dari garis pantai. Pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 mencangkup beberapa zona dengan hak dan kewajiban yang berbeda bagi negara pantai. Saya akan menjelaskan beberapa pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982. Untuk pembagian wilayah yang pertama, yaitu ada perairan pedalaman atau internal waters. Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Nah ini tuh mencangkup muara sungai, teluk, pelabuhan, alur laut, serta pulau timbul tenggelam. Pada perairan pedalaman ini, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atasnya. Pada prinsipnya, negara lain tidak dapat menikmati hak lintas damai di wilayah ini. Namun, jika perairan pedalaman tersebut terbentuk dikarenakan adanya penarikan garis pangkal lurus, hak lintas damai dapat dinikmati oleh negara lain di perairan tersebut. Nah, itu penjelasan untuk pembagian wilayah yang pertama, yaitu perairan pedalaman atau internal waters. Untuk pembagian wilayah yang kedua, yaitu ada laut teritorial atau territorial sea. Laut teritorial ini berjarak 12 mil laut atau 22,2 km dari garis pangkal. Laut teritorial ini merupakan perairan nasional berupa jalur laut yang terletak di sepanjang pantai dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar atau outer limit laut teritorial. Pengertian tersebut merupakan pengertian secara umum karena pada saat itu belum ada penentuan lebar dari laut teritorial. Setelah UNCLOS 1982 ditetapkan, barulah dapat dirumuskan secara pasti lebar laut teritorial, di mana setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Maka dapat kita simpulkan bahwa laut teritorial ini merupakan perairan nasional berupa jalur laut, di mana jalur tersebut tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar atau outer limit laut teritorial. Selain itu, dalam UNCLOS 1982 Selain itu, dalam UNCLOS 1982 juga diatur mengenai hak lintas damai laut teritorial yang berlaku bagi semua kapal. Dengan tunduk pada UNCLOS 1982, setiap kapal dari semua negara, berpantai maupun tak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai di wilayah laut teritorial. Nah, itu penjelasan mengenai pembagian wilayah di laut teritorial. Untuk pembagian wilayah yang selanjutnya, yaitu ada zona tambahan atau contiguous zone. Zona tambahan ini berjarak 12 mil laut setelah laut teritorial, sehingga totalnya adalah 24 mil laut atau 44,4 km dari garis pangkal. Zona tambahan ini adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas laut teritorial atau jalur maritim. Tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang saniter
bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya. Zona tambahan ini sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Pada pasal 33 UNCLOS 1982 menyatakan zona tambahan adalah wilayah laut yang tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal, di mana lebar laut teritorial itu adalah 12 mil jika diukur dari laut teritorial. Kesimpulannya dalam zona tambahan ini adalah zona tambahan yang berbatasan dengan laut teritorialnya, negara pantai atau negara kepulauan memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perundang-undangan, bea cukai, fiskal, keimigrasian, atau sanitasi di dalam laut teritorialnya, dan menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai zona tambahan. Untuk pembagian wilayah yang selanjutnya, yaitu ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif ini berjarak hingga 200 mil laut atau 370,4 km dari garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif ini adalah daerah yang terletak di luar dan juga berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang mana terdapat yurisdiksi dan hak-hak negara pantai. Dan kebebasan serta hak-hak negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan konvensi ini. Lebar zona ekonomi eksklusif ini bagi setiap negara pantai tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal, di mana lebar laut teritorial diukur. Lebar zona ekonomi eksklusif ini adalah 200 mil laut. 200 mil diukur mulai dari garis pangkal, yaitu garis yang digunakan untuk mengukur laut teritorial, sehingga apabila diukur dari garis batas luar atau outer limit laut teritorial, maka lebar zona ekonomi eksklusif ini adalah 188 mil. Mengenai yurisdiksi negara pantai pada wilayah zona ekonomi eksklusif ini meliputi ada beberapa hal. Yang pertama, yurisdiksi atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan. Yang kedua, yaitu ada yurisdiksi di bidang riset ilmiah kelautan. Yang ketiga, ada yurisdiksi di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Selain itu, yurisdiksi negara pantai juga meliputi penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai yang mengenai bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi atau badan administratif di pulau buatan atau instalasi dan bangunan yang terdapat di zona ekonomi eksklusif ini sesuai dengan pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982. Nah, untuk pembagian wilayah yang selanjutnya yaitu ada landas kontinen atau continental shelf. Landasan kontinen disebut juga dengan terusan kontinen atau terusan benua. Landas kontinen ini adalah perpanjangan kedaulatan negara pantai dan negara kepulauan pada wilayah tertentu yang biasa disebut juga dengan landas kontinen. Pengertian landas kontinen ini adalah dapat diartikan bahwa sebagai dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya yang mencangkup keseluruhan perpanjangan dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang memigrasi garis kontinental atau jarak 200 mil dari garis pangkal, di mana lebar laut teritorial itu diukur. Untuk pembagian wilayah yang selanjutnya yaitu ada laut bebas atau HICSIS. Laut bebas ini merupakan res nulls, yaitu dapat dimiliki oleh siapapun, sehingga siapapun dapat menguasai, menduduki, dan memanfaatkannya, atau dengan kata lain laut bebas. Nah, laut bebas tidak dimiliki oleh negara manapun. Konsep tersebut belum lengkap karena pada saat itu belum ada konsep negara kepulauan. Nah, menurut UNCLOS 1982 ini,
Konsep laut bebas diperbaharui dengan memasukkan unsur perairan kepulauan karena pada UNCLOS 1982 telah diakui konsep negara kepulauan. Jadi, dalam UNCLOS 1982 ini, laut bebas merupakan daerah yang berada di luar laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan. Nah, kebebasan di laut bebas ini berlaku untuk negara pantai, negara kepulauan, maupun negara yang tak berpantai. Semua negara tersebut sama-sama mempunyai hak untuk menikmati daerah laut bebas dan tidak diperbolehkan untuk menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak kedaulatannya, hak-hak berdaulatnya atas seluruh bagian di daerah tersebut. Kebebasan-kebebasan yang dimaksud itu adalah kebebasan dalam hal pelayaran, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut. Dan untuk kebebasan yang selanjutnya yaitu ada kebebasan penerbangan, kebebasan riset ilmiah, dan kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, termasuk kebebasan menangkap ikan. Nah, untuk pembagian wilayah yang terakhir yaitu ada kawasan atau the area. Kawasan ini merupakan rezim baru dalam hukum laut 1982 yang sebelumnya tidak. Kawasan ini merupakan rezim baru dalam hukum laut 1982 yang sebelumnya tidak diatur dalam UNCLOS Jenewa 1958. Nah, kawasan ini berarti dasar laut dan dasar-dasar samudra serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Letak kawasan ini berada di luar landas kontinen dan berada di bawah laut bebas. Pengertian itu dalam UNCLOS 1982 bagian 1-5 dari pasal 133 dan pasal 191. Sama seperti laut bebas, kawasan merupakan warisan bersama umat manusia. Pada pasal 136 disebutkan bahwa kawasan dan kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia. Nah, itu sekian penjelasan dari saya mengenai pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982. Nah, yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari pembagian wilayah laut yang berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya, berdasarkan gambar tersebut dan aturan UNCLOS 1982, pembagian wilayah laut itu terdiri dari perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinen, laut bebas, dan the area. Nah, kesimpulannya dapat disimpuli bahwa semakin jauh dari garis pantai, semakin berkurang hak negara pantai, dan semakin besar peran hukum internasional. Dalam UNCLOS 1982 memastikan keseimbangan antara hak negara pantai dan kebebasan laut internasional, termasuk kebebasan navigasi dan eksploitasi sumber daya secara berkelanjutan. Nah, pentingnya UNCLOS 1982 ini adalah konvensi ini dapat membantu menyelesaikan sengketa maritim dan mencegah eksploitasi berlebihan di lautan dunia. Nah, gambar yang diberikan di dalam PPT tugas ini diberikan menunjukkan pembagian ini dengan jelas, menggambarkan bagaimana hak-hak negara berubah seiring bertambahnya jarak dari garis pangkal. UNCLOS 1982 ini berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara, kebebasan navigasi internasional, dan perlindungan lingkungan laut. Sekian pemaparan penjelasan dari saya mengenai pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.